Are you alright? Help me. Video of the assault and the fact. I know you think you saw someone in Nathan's apartment. I did. I don't think he killed himself. What if my actions are coming back to haunt me? Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Caitlin yang baru saja bangun tidur mendengar adanya suara kebisingan dari lantai bawah. Takut jika ada perampok yang memasuki rumahnya, Caitlin pun mengambil benda apa saja yang bisa dia jadikan senjata. Akan tetapi ketika sampai di lantai bawah, ternyata yang membuat kebisingan adalah ayahnya yang sedang sibuk membuat kue ulang tahun untuk Caitlin. Sejak kecil, Caitlin selalu dibangunkan oleh aroma kue buatan ibunya di hari ulang tahunnya. Namun sejak sang ibu meninggal dunia ketika Caitlin masih kecil, tidak ada lagi yang membuatkan kue untuknya. Menyadari betapa pentingnya momen ulang tahun bagi Caitlin, ayahnya memutuskan untuk mencoba membuat kue sendiri meskipun ia tidak pandai memasak. Caitlin terharu dan berterima kasih atas usaha ayahnya dalam membuatkannya kue. Mereka berdua duduk bersama berbagi tawa dan cerita sambil menyantap kue yang telah dibuat dengan penuh kasih sayang. Keep the key if it makes you feel better. It's been years. Di tengah kebersamaan itu terdengar suara ketukan pintu. Caitlin awalnya mengira yang datang adalah pacarnya bernama Josh yang mungkin ingin memberikan kejutan ulang tahun. Namun sewaktu pintu dibuka, dua pria asing yang ternyata adalah perampok memasuki rumah dan hendak mencuri harta mereka. Salah satu perampok langsung memukul Caitlin dengan keras membuatnya jatuh tak berdaya. Menyaksikan anaknya disakiti, ayah Caitlin yang tidak bisa menerima kenyataan itu mencoba melawan demi melindungi putrinya. Namun perjuangannya berakhir tragis ketika salah satu perampok menembaknya tanpa ampun. Setelah insiden tragis itu, Caitlin dan ayahnya tergeletak di lantai. Keduanya segera dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Meskipun usaha medis dilakukan dengan cepat, nyawa ayah Caitlin tidak dapat diselamatkan. Ia dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak. Sementara itu, Caitlin yang juga dalam kondisi kritis akibat mendapat pukulan keras, tampaknya berada di ambang kematian. Namun berkat penggunaan alat pacu jantung, tim medis berhasil membuat jantung Caitlin berdetak kembali. 9 bulan kemudian, Caitlin terlihat telah pulih dan kembali sehat. Meski secara fisik dia telah sembuh, dampak emosional dari tragedi tersebut masih membekas dalam dirinya. Setiap minggunya, Caitlin harus menjalani sesi terapi dengan seorang dokter psikolog bernama Jennifer untuk mengatasi trauma mendalam yang disebabkan oleh kematian ayahnya. Selama sesi terapi, Caitlin berusaha mengungkapkan pada Jennifer betapa beratnya kehilangan seorang ayah dan bagaimana pengalaman itu mengubah hidupnya. Meski dia berusaha untuk melanjutkan hidup, bayangan tragedi itu terus menghantui pikirannya dan sulit untuk dilupakan. Caitlin berharap dengan bantuan dokter psikolog dapat membantunya mengatasi masalahnya tersebut. Setelah sesi terapi berakhir, Caitlin bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Caitlin disambut oleh pacarnya yaitu Josh yang sedang bersiap untuk berangkat bekerja. Sebelum Josh berangkat bekerja, Caitlin memberikan kabar baik pada Josh yang telah lama mereka nantikan. Caitlin mengungkapkan kepada Josh bahwa pihak polisian akhirnya berhasil menangkap 2 orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan ayahnya setelah 9 bulan penyelidikan dan pencarian yang panjang. Josh yang mendengar kabar baik tersebut merasa senang dan lega. I gotta head back into the office. They caught the guys. I'm safe. Term is geeks. Bye. Bye, I love you. Setelah Josh berangkat bekerja, Caitlin memutuskan untuk memanfaatkan waktu dengan berolahraga, berharap aktivitas fisik dapat membantunya merasa lebih baik. Saat Caitlin berolahraga di luar rumah, dia menyadari bahwa trauma yang dialaminya masih mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Meskipun berusaha untuk tetap fokus pada aktivitasnya dalam berolahraga, Caitlin seringkali cemas dan waspada ketika bertemu dengan orang baru. Rasa trauma yang mendalam membuatnya sulit untuk sepenuhnya percaya pada orang lain. Dia seringkali khawatir orang yang ditemuinya mungkin memiliki niat jahat. Ketika sedang berlari di taman, Caitlin secara tidak sengaja menjatuhkan botol minumnya. Seorang pria bernama Douglas datang dengan niat baik membantu Caitlin untuk mengambilkan botol minumnya yang jatuh. Senyum ramah Douglas dan sikapnya yang hangat membuat Caitlin merasa sedikit lebih nyaman.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, dia tidak merasakan ketakutan yang biasanya muncul ketika bertemu dengan orang baru. Mereka pun sempat berkenalan dan Caitlin mulai merasa tidak semua orang asing membawa ancaman. Saat Caitlin hendak pergi, terdapat seorang pria misterius berjaket hijau mendekati Douglas dan memukulnya tanpa ampun. Kejadian itu berlangsung begitu cepat membuat Caitlin hanya bisa terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa. Begitu pula dengan orang-orang di sekitar. Althea bersama pacarnya bernama Tony dan Curtis bersama pacarnya bernama Maria hanya bisa menyaksikan penyerangan itu dengan cemas, tak berani mendekat atau mencoba menghentikan kekerasan tersebut. Mereka semua khawatir takut dengan pria misterius itu yang mungkin membawa senjata api yang dapat mengancam nyawa mereka jika mereka mencoba membantu Douglas. Di antara para saksi, seorang pria bernama Nathan yang juga diliputi oleh ketakutan memilih untuk merekam kejadian itu dengan ponselnya. Dalam pikirannya, merekam adalah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk memberikan bukti kepada pihak kepolisian atas penyerangan tersebut. Pukulan demi pukulannya dilayangkan tanpa ampun membuat Douglas terkapar. Caitlin yang panik langsung meraih ponsel Nathan dan mulai menelpon pihak kepolisian untuk segera datang ke lokasi. Tapi sayang karena terlambat mendapat penanganan, Douglas pun dinyatakan meninggal dunia. Setelah kematian Douglas, semua saksi yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung dipanggil untuk diinterogasi di kantor polisi. For you guys, you know, but she grabbed my arm, scared he might have a gun. He could have had a gun. Salah seorang detektif bernama Tom ditugaskan untuk menginvestigasi kasus kematian Douglas. Dengan tekad untuk mengungkap kebenaran di balik penyerangan brutal ini, detektif Tom memulai penyelidikannya. Dia mulai mengumpulkan keterangan dari setiap saksi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Tak terasa malam pun telah tiba. Caitlin yang sedang bersama pacarnya yaitu Josh menonton berita di TV mengenai penyerangan brutal yang terjadi di taman tadi siang. Berita itu menjelaskan Douglas yang tewas dalam kejadian tersebut dikenal sebagai sosok dermawan dan baik hati. Dia sering terlibat dalam kegiatan amal di kota, termasuk membangun rumah penampungan bagi orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Kematian Douglas meninggalkan duka mendalam di hati banyak orang, dan berita tentangnya menyebar dengan luas. Pembawa berita mengundang Nathan untuk tampil di program tersebut dan memberikan klarifikasi. Nathan diminta untuk menjelaskan mengapa dia memilih merekam kejadian itu daripada mencoba membantu Douglas yang saat itu sangat membutuhkan pertolongan. Jika saja Nathan berani bertindak, mungkin Douglas tidak akan mengalami nasib tragis tersebut. Dengan suara penuh penyesalan, Nathan mengungkapkan bahwa dia merasa tidak berdaya untuk membantu Douglas karena takut pria misterius itu mungkin membawa senjata api. Ketakutan akan resiko yang lebih besar membuatnya memutuskan untuk merekam kejadian itu, berharap rekaman itu dapat menjadi bukti penting bagi pihak kepolisian dalam menangkap pelaku penyerangan Douglas. Selain Nathan, Caitlin juga merasakan penyesalan yang mendalam karena tidak bisa membantu Douglas saat kejadian tragis itu terjadi. Perasaan bersalah terus menghantui Caitlin dan dia merasa perlu melakukan sesuatu untuk menghormati Douglas. Oleh sebab itu, pada malam harinya, Caitlin memutuskan pergi ke taman untuk menghadiri acara mengenang kematian Douglas. Acara tersebut diadakan sebagai penghormatan untuk mengenang kehidupan dan jasa-jasa Douglas yang telah banyak berkontribusi kepada masyarakat. Tamannya sebelumnya menjadi saksi tragedi kematian Douglas, kini dipenuhi oleh ratusan orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir untuk Douglas. Sesampainya di sana, Caitlin pun bertemu dengan Althea yang juga datang menghadiri acara mengenang kematian Douglas. Di sana Althea mulai bercerita tentang masa lalunya. Semenjak kehilangan suaminya beberapa tahun yang lalu, hidupnya mengalami banyak kesulitan. Althea kehilangan pekerjaan, rumahnya disita, dan dia hampir kehilangan harapan untuk hidup. Dalam keadaan terpuruk, Douglas adalah sosok yang memberikan bantuan padanya. Althea menceritakan bagaimana Douglas dengan kebaikan hati dan kemurahan hatinya mau menampungnya di rumah penampungan yang dikelola oleh Douglas. Berkat bantuan Douglas, Althea dan anaknya yang bernama Jesse mendapat kesempatan untuk memulai kembali hidup mereka dan bangkit dari keterpurukan. Saat mereka tengah berbincang membahas kebaikan Douglas, tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang pria bernama Lucas yang ternyata merupakan adik dari Douglas.
Lucas yang awalnya mengira Althea dan Caitlin adalah teman dari Douglas mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah meluangkan waktu mereka untuk datang ke acara peringatan ini dan mengenang kematian kakaknya. You all know Doug? Well, the police said a witness came forward, so hopefully they catch the guy soon. I'm Lucas, his brother. I'm glad you came. I'm sorry about your brother. Ketika semua orang berdoa sambil memegang lilin sebagai simbol penghormatan, tiba-tiba angin kencang berhembus memadamkan semua lilin secara bersamaan. Hal itu pun membuat Caitlin sontak terkejut. Setelah acara peringatan selesai, Caitlin bergegas pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Caitlin merasakan beban rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dalam upaya untuk meredakan kegelisahan yang ada pada dirinya, Caitlin mengajak Josh untuk keluar jalan-jalan. Mereka memutuskan untuk singgah di sebuah kedai kopi yang tak jauh dari tempat tinggal mereka, berharap suasana santai bisa membantu menenangkan pikiran Caitlin. Namun di waktu mereka menikmati secangkir kopi, Caitlin dan Josh tanpa sengaja mendengar percakapan dua pria tak dikenal di meja sebelah. Kedua pria tersebut membicarakan Nathan, orang yang merekam detik-detik kematian Douglas. Salah satu pria mengatakan bahwa Nathan tinggal di sebuah apartemen yang letaknya bersebelahan dengan kedai kopi tersebut. Mendengar informasi tempat tinggal Nathan membuat Caitlin tidak nyaman dan seketika itu firasat buruk tiba-tiba menghantui pikiran Caitlin. Ia merasakan adanya sesuatu yang tidak beres, seolah-olah kejadian mengerikan akan segera terjadi. Perasaan Caitlin semakin memburuk ketika dirinya melihat dan mendengar adanya suara seekor burung gagak. Tak lama kemudian firasatnya terbukti benar. Dari ketinggian sebuah apartemen, Nathan, pria yang sempat dibicarakan dua orang di kedai kopi, tiba-tiba melompat. Tubuhnya jatuh menghantam tanah tepat di depan mata Caitlin yang hanya bisa diam terpaku. Sebelum Caitlin kehilangan kesadaran akibat tak kuat menatap kematian Nathan, ia sempat memperhatikan adanya sosok misterius berpakaian serba hitam di sekitar apartemen tempat Nathan melompat. Something's wrong. Something's wrong. Josh yang melihat Caitlin pingsan dengan sigap membawanya pulang ke rumah. Saat Caitlin baru setengah sadar, secara samar-samar ia mengamati sosok yang menyerupai Douglas mendekat ke arahnya. How's your head feeling? Namun ternyata itu bukanlah hantu Douglas, melainkan Josh yang menanyakan keadaan Caitlin. Setelah menenangkan diri, Caitlin menceritakan apa yang dilihatnya sebelum pingsan pada Josh. Ia sempat menyaksikan sosok pria berpakaian serba hitam yang mungkin menjadi penyebab kematian Nathan. Caitlin yakin kematian Nathan sangatlah tidak wajar. Namun Josh mencoba meyakinkan Caitlin dengan berita terbaru dari pihak kepolisian. Mereka telah mengusut kasus kematian Nathan dan menemukan surat yang ditinggalkan di apartemennya. Di dalamnya tertulis bahwa Nathan merasa menyesal karena tidak berani membantu Douglas saat penyerangan brutal itu terjadi. Polisi menyimpulkan Nathan nekat melakukan bunuh diri akibat rasa bersalah yang menghantuinya sejak hari kematian Douglas. Mendengar hal itu, Caitlin merasa bingung. Semua bukti memang menunjukkan bahwa Nathan melakukan bunuh diri akibat penyesalan yang dia rasakan. Namun Caitlin menyadari ada yang janggal dengan kematian Nathan, karena di detik-detik kematian Nathan, Caitlin sempat memperhatikan sosok misterius berpakaian serba hitam dan tentu hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Malam itu, Josh dan Caitlin duduk bersama di ruang tamu sambil menonton berita di TV yang kembali membahas kematian tragis Nathan dan Douglas. Mereka berdua terdiam saat reporter menyampaikan fakta baru yang mengejutkan. Baik Nathan maupun Douglas meninggal pada jam yang sama pukul 9:12 menit. Caitlin menatap Josh dengan tatapan penuh kebingungan, merasa ada yang aneh dengan kedua kematian tersebut. Beberapa warga menyebutkan kematian Nathan bukanlah suatu kebetulan, melainkan bagian dari karma. Karma bagi mereka yang hanya berdiri dan menyaksikan tanpa melakukan tindakan apapun untuk menolong Douglas. Mereka percaya bahwa Nathan dihukum karena memilih untuk merekam kejadian tersebut daripada menolong Douglas. Beberapa warga bahkan percaya bahwa karma ini tidak berhenti di Nathan saja. Mereka meyakini bahwa para saksi lainnya tidak bertindak untuk membantu Douglas juga akan mengalami nasib yang sama seperti Nathan, tewas dengan mengenaskan. Josh yang melihat Caitlin semakin gelisah dan tertekan dengan berita tersebut segera mematikan TV. Josh tahu betul betapa dalamnya perasaan Caitlin semenjak kejadian itu, dan dia takut pikiran tentang karma akan memperburuk kondisinya. Josh meminta Caitlin untuk beristirahat dan tidur lebih awal, mengingat keesokan harinya Caitlin harus pergi ke kantor polisi.
Detektif Tom telah menjadwalkan pertemuan dengan Kathleen untuk meminta keterangannya terkait kematian Nathan. It's not a coincidence, it's karma. Come on, let's get some sleep. Okay. Keesokan harinya, Josh mengantar Kathleen menuju kantor polisi. Saat Kathleen menunggu detektif Tom memanggilnya ke ruangan, Kathleen secara tidak sengaja bertemu Lucas yang datang ke kantor polisi. Lucas pun tampak kebingungan melihat Kathleen dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Kathleen di kantor polisi. Namun sebelum Kathleen sempat memberikan penjelasan, detektif Tom datang dan meminta Kathleen untuk memasuki ruangannya. Hi. Is everything okay? Yeah. Hey, it's nice to meet you. Josh. Kramer, you can come on back. Ternyata Kathleen bukanlah satu-satunya orang yang dipanggil ke kantor polisi. Di ruangan detektif Tom, ia melihat para saksi lainnya juga menyaksikan kematian Douglas seperti Althea, Tony, Curtis, dan Maria berada di ruangan tersebut. Lalu tiba-tiba saja Lucas masuk ke dalam ruangan dengan ekspresi kebingungan melihat Kathleen berada di antara para saksi lainnya. Saat Lucas menyadari Kathleen yang selama ini ia anggap sebagai teman kakaknya adalah salah satu saksi mata dari tragedi yang merenggut nyawa Douglas, raut wajahnya seketika berubah. Kemarahan dan kebencian mendalam tampak jelas di wajahnya. Lucas sangat frustasi dan menyalahkan mereka semua atas kematian kakaknya. Lucas meminta detektif Tom untuk menahan semua saksi. Namun detektif Tom menjelaskan kepada Lucas meskipun sikap tidak peduli mereka terhadap Douglas, sangat disayangkan tidak ada undang-undang yang mengharuskan seseorang untuk ikut campur dalam situasi kekerasan. Detektif Tom berjanji akan segera menangkap pelaku pembunuhan Douglas. Setelah Tom meminta Lucas untuk pergi, detektif Tom mendatangi para saksi hanya untuk menginformasikan kepada mereka bahwa media telah mencap mereka semua sebagai penjahat. Berita mengenai kematian Douglas dan tindakan mereka yang hanya menyaksikan tanpa bertindak telah menjadi sorotan publik. Banyak media berusaha mencari identitas para saksi. Detektif Tom memperingatkan mereka agar selalu waspada karena kemungkinan banyak orang yang akan mendatangi mereka dengan niat jahat. Kemudian Kathleen memberitahu semua saksi mata dan detektif Tom tentang kematian Nathan yang menurutnya ada sesuatu yang janggal. Kathleen mengaku melihat seorang pria berpakaian serba hitam berada di dekat Nathan sebelum ia melompat dari apartemen. Walaupun para saksi tampak cemas mendengar hal tersebut, detektif Tom segera merespon dengan tegas. Tom mengatakan bahwa Kathleen mungkin telah salah menilai situasi dan ia meminta untuk berbicara dengan Kathleen secara pribadi setelah pertemuan ini selesai. Setelah sesi bersama saksi mata berakhir, detektif Tom membawa Kathleen ke ruangan lain untuk berbicara empat mata. Tom memulai percakapan menjelaskan bahwa Joe sebelumnya telah memberitahukan kepadanya mengenai kondisi mental Kathleen. Rupanya sejak kematian ayahnya, Kathleen sering mengalami halusinasi yang membuatnya sulit membedakan mana kenyataan dan mana yang tidak. Pria berpakaian hitam yang Kathleen lihat di dekat Nathan mungkin hanyalah sebuah halusinasi. Meskipun begitu, Kathleen bersikeras sosok pria yang ia lihat bukanlah halusinasi. Karena detektif Tom tidak percaya dengan ucapannya, Kathleen memilih untuk pergi. There's no evidence anyone else was inside Nathan's apartment. I know you think you saw someone in Nathan's apartment. And I know when I'm not, I promise. Josh told me about your hallucinations. Malam harinya, Kathleen mencoba menggali informasi tentang Douglas di internet. Ia menggali dari berbagai situs hingga akhirnya menemukan fakta bahwa Douglas memiliki tanggal lahir yang sama dengan dirinya, yaitu 27 Agustus. Kathleen mulai bertanya-tanya apakah ini hanyalah kebetulan saja. Lalu tiba-tiba saja, And this is just the beginning. Thanks to the public. And you let me die, Caitlin. Kathleen terkejut melihat hantu Douglas yang muncul tepat di depan matanya. Beruntungnya ada Josh yang datang menenangkan Kathleen yang ketakutan. Look, I know I could be. The face is insane. We're fine. Today, I ran into a street preacher. Malam harinya, Kathleen yang sedang tidur mendadak terbangun setelah mendengar ponselnya yang berdering. Ketika Kathleen mengangkat telepon misterius itu, secara samar-samar Kathleen hanya mendengar suara seseorang yang meminta pertolongan. Kathleen yang tidak bisa tidur akibat mendapat telepon misterius itu memilih untuk bersantai di luar rumah. Saat bersantai, lagi dan lagi Kathleen mendengar suara seseorang yang meminta pertolongan. Meski saat itu kondisi sedang hujan, Kathleen secara perlahan mengikuti sumber suara tersebut. Kathleen juga sempat melihat adanya seekor burung gagak dan tiba-tiba
Caitlin seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Caitlin mencoba meminta pertolongan dan salah satu tetangganya keluar rumah untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Caitlin berusaha menjelaskan kepada tetangganya bahwa ia merasakan sesuatu yang menarik tubuhnya, tetapi tetangganya tampak bingung karena tidak melihat siapapun di sekitar Caitlin. Beruntungnya Josh datang dan langsung menenangkan Caitlin yang dalam keadaan ketakutan. Keesokan harinya, Caitlin memutuskan untuk mengunjungi Jennifer, psikolog yang telah lama mendampinginya melewati masa-masa sulit. Caitlin merasa peristiwa malam sebelumnya tidak wajar dan mulai mengaitkannya dengan kejadian-kejadian mistis. Akhir-akhir ini, Caitlin sering melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, entah itu hantu, burung gagak, atau bayangan misterius yang menghantuinya. Caitlin menganggap semua ini terjadi akibat dirinya yang pernah berada di ambang kematian. Setelah menceritakan semuanya kepada Jennifer, Caitlin berharap mendapatkan jawabannya logis. Jennifer menyampaikan bahwa dalam beberapa kasus orang yang pernah berada di ambang kematian memang kerap mengalami kejadian mistis atau lebih mudah melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Namun menurut pandangan medis, hal-hal tersebut biasanya disebabkan oleh trauma, stres, atau kondisi psikologis yang membuat pikiran seseorang menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal yang tidak nyata. Meskipun Jennifer memberikan penjelasan medis, Caitlin merasa belum puas dan terus mencari jawaban lebih dalam mengenai kejadian mistis yang dialaminya. Ia pun mulai mencari tahu tentang karma dan apakah semua kejadian mistis yang menimpanya adalah bagian dari karma akibat tidak membantu Douglas yang saat itu dalam kondisi kesulitan. Josh yang mengetahui Caitlin masih sibuk mencari tahu apa yang telah terjadi, meminta Caitlin untuk berhenti dan fokus pada masa pemulihannya. Di saat sedang mencari situs yang membahas tentang karma, Caitlin seketika teringat tentang seorang pria menggunakan jaket hijau. Ciri-ciri pria tersebut mulai terlihat jelas dalam ingatannya, dan Caitlin yakin pria itu adalah orang yang telah membunuh Douglas. Caitlin pun segera menelepon detektif Tom untuk memberikan informasi mengenai ciri-ciri pelaku tersebut. I think I saw Red? We've got everyone working this case. a necklace or a keychain or something. Sesudah memberikan informasi penting kepada detektif Tom, Caitlin penasaran apakah semua kejadian mistis yang dialaminya juga dialami oleh para saksi lainnya. Caitlin merasa jika karma itu benar-benar ada, maka seharusnya semua saksi yang tidak berbuat apa-apa saat Douglas dipukuli hingga tewas juga merasakan dampaknya. Oleh karena itu, Caitlin memutuskan untuk mendatangi satu persatu para saksi dimulai dari Curtis. Ketika Caitlin mengajukan pertanyaan tentang apakah Curtis mengalami kejadian aneh akhir-akhir ini semenjak kematian Douglas, Curtis tampak bingung dan tidak langsung memberikan jawaban. Namun saat Caitlin menanyakan apakah Curtis pernah melihat hantu Douglas setelah kematiannya, ekspresi Curtis tiba-tiba berubah drastis. Seen anything weird? I feel like shit. Okay. Douglas? Bukannya menjawab pertanyaan Caitlin, Curtis justru mengusir Caitlin dari rumahnya. Sesaat setelah kepergian Caitlin, listrik di rumah Curtis mendadak mati. Curtis pun pergi ke ruang bawah tanah untuk menghidupkan kembali listrik yang padam. Tiba-tiba saja Curtis mendapat telepon dari Caitlin yang hanya ingin memastikan keadaan Curtis baik-baik saja. Namun karena Curtis berada di ruang bawah tanah, sinyal di sana salah buruk membuat percakapan mereka terputus-putus. Lalu Curtis ketika terkejut menyaksikan lampu ruang bawah tanah mendadak pecah. Curtis yang ketakutan berusaha untuk kabur dari rumahnya, namun tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya dan tidak membiarkannya pergi. Sementara itu, Caitlin yang khawatir dengan kondisi Curtis yang tak kunjung menjawab panggilan teleponnya, memutuskan untuk kembali ke rumah Curtis. Sesampai di rumah Curtis, Caitlin berkeliling rumah tetapi tak kunjung menemukan keberadaannya. Setelah sekian lama berkeliling, pada akhirnya Caitlin menemukan Curtis sudah dalam kondisi tidak bernyawa berada di ruang bawah tanah. Caitlin menghubungi pihak kepolisian termasuk detektif Tom untuk melaporkan kematian Curtis dan meminta agar kasus tersebut segera diusut. Berita mengenai kematian Curtis dengan cepat menyebar dan memicu spekulasi di berbagai media. Banyak media mengaitkan kematian Nathan dan Curtis merupakan bentuk dari karma. Tak hanya media yang membahasnya, tetapi juga masyarakat umum beranggapan bahwa para saksi mendapatkan karma. Caitlin yang tak tahu harus berbuat apa lagi memutuskan untuk datang ke gereja bersama dengan Josh, berharap hatinya bisa tenang.
Di sana, Kathleen sempat melihat ke arah Lucas yang ternyata juga hadir di gereja tersebut. Namun sewaktu berada di gereja, Kathleen kembali mendapat gangguan dari sosok hantu Douglas yang membuatnya berteriak histeris. It's right in front of you. Kathleen yang merasa malu mengajak Josh untuk pergi dari tempat itu. Akan tetapi ternyata Lucas juga menyusul mereka dan bertanya apa yang Kathleen lakukan di gereja ini. Kathleen pun bercerita mengenai dirinya yang kerap mendapat gangguan dari hantu Douglas setelah kematiannya. Kathleen berharap dengan datang ke gereja, ia bisa menemukan kedamaian dan merasa lebih tenang. Lalu Lucas mengungkapkan dirinya juga merasakan kehadiran Douglas sama seperti apa yang dirasakan oleh Kathleen. Setiap kali berada di keramaian ataupun dimanapun dia berada, sosok Douglas selalu muncul dalam pikiran Lucas. Awalnya Lucas menganggap dirinya gila. Namun setelah berkonsultasi dengan seorang dokter, Lucas diberi penjelasan bahwa perasaan seperti itu adalah reaksi umum setelah kehilangan seseorang yang sangat disayangi. Sebelum Kathleen pergi, Kathleen dan Lucas sempat bertukar nomor telepon agar mereka bisa bertemu di lain waktu. I have seen things and... You mean like Douglas's presence? God, I was going crazy. And I think I've seen Doug. A glimpse at a crowd. At least let me give you my phone number. Sesampai di rumah, Josh meminta Kathleen untuk tidak percaya pada hal-hal mistis. Menurut Josh, semua hal yang dialami oleh Kathleen terjadi akibat pikirannya yang sedang kacau. Kathleen membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar bisa menenangkan pikirannya kembali. Akan tetapi, Kathleen yang mendengar jika Lucas juga mengalami hal serupa dengan dirinya, yaitu didatangi oleh arwah Douglas, merasa yakin bahwa ini bukan sekedar gangguan psikologis. Terjadilah perdebatan antara mereka akibat Josh yang masih belum percaya dengan semua perkataan Kathleen. Akibatnya, Kathleen memilih untuk pergi dari rumah dan membuat janji bertemu dengan Lucas. Look, babe, I love you. But I'm telling you, this is different. You went to Kurt's house that night alone. Saat mereka bertemu, Lucas mengajak Kathleen untuk melihat proyek yang sedang dikerjakan Douglas sebelum dia meninggal. Proyek itu berupa pembangunan rumah penampungan bagi orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Ketika mereka berjalan di sekitar proyek, Lucas perlu menanyakan pertanyaannya selama ini ada di pikirannya. Lucas bertanya mengapa Kathleen tidak membantu Douglas saat dia dipukuli. Pertanyaan ini membuat Kathleen terdiam sejenak, merasa berat hati untuk menjelaskan. Namun akhirnya Kathleen meminta maaf dan mulai bercerita tentang masa lalunya yang kelam. Kathleen menyampaikan bahwa 9 bulan yang lalu, ayahnya tewas dalam sebuah penyerangan tepat di depan matanya. Kejadian itu meninggalkan trauma mendalam yang membuatnya sering mengalami kecemasan dan ketakutan. Saat melihat Douglas diserang, kenangan tentang kejadian yang menimpa ayahnya kembali terlintas dalam pikirannya. Hal itu pun membuatnya terpaku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar cerita itu, Lucas yang awalnya merasa marah dengan Kathleen mulai bisa memaafkannya. Mostly for the reap what you... Mereka melanjutkan percakapan mereka dengan membahas topik yang lebih dalam, seperti kehadiran roh dan bagaimana kejadian-kejadian mistis dapat mempengaruhi seseorang secara psikologis. Di tengah pembicaraan, Kathleen tiba-tiba teringat kejadian ketika Curtis mengusirnya dari rumah. Setelah Kathleen menanyakan apakah Curtis pernah melihat hantu Douglas, Kathleen mulai memikirkan bahwa Curtis mungkin bukan satu-satunya orang yang melihat hantu Douglas. Kathleen harus mencari tahu lebih dalam apakah saksi-saksi lain juga mengalami gangguan serupa. Kathleen langsung menghubungi Maria, Althea, dan Tony untuk mengundang mereka bertemu di sebuah restoran membahas hal tersebut. Kathleen memulai diskusi dengan bertanya secara langsung kepada mereka apakah mereka pernah melihat penampakan hantu Douglas sejak kematiannya. Namun jawaban yang Kathleen terima tidak sesuai dengan harapannya. Mereka semua secara serempak menyatakan bahwa mereka tidak merasakan atau melihat apapun yang terkait dengan hantu Douglas. Have you guys experienced anything weird? I don't know what's going on with you two, but leave us out of it. Have you felt something ominous? Like I can figure out a way to put this to rest. Di tengah perjalanan pulang, Kathleen mendapat telepon dari Tom yang mengabarkan tentang seorang pria berjaket hijau dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Kathleen sebelumnya telah ditemukan tewas. Detektif Tom meminta Kathleen untuk bergegas ke kantor polisi mengamati secara langsung pria berjaket hijau untuk memastikan apakah benar dia adalah orang yang telah membunuh Douglas, Nathan, dan Curtis. Kathleen pun berkata bahwa dia memang benar adalah pelaku yang telah membunuh Douglas. Tetapi firasatnya mengatakan bahwa pria tersebut bukanlah pelaku yang telah membunuh Nathan dan Curtis. Setelah penemuan ini, Detektif Tom mengumpulkan para saksi yang masih tersisa yaitu Althea dan Tony di kantor polisi. Sementara Maria tidak bisa datang karena sibuk mengurus pekerjaannya. Detektif Tom menjelaskan pria berjaket hijau yang ditemukan tewas bernama Mark.
Berdasarkan catatan kriminal, Mark dikenal sebagai pelaku yang suka melakukan penyerangan dan perampokan. Mark ditemukan tewas oleh petugas kebersihan dan tampaknya dia tewas akibat overdosis. Menurut detektif Tom, kemungkinan besar Mark mengenal Douglas dari rumah penampungan. Saat Douglas pulang dengan berjalan kaki, Mark nekat mengikuti Douglas dari belakang dan kemudian menyerangnya di taman. Detektif Tom kemudian mengumumkan bahwa kasus ini dianggap selesai karena pelaku utama pembunuhan Douglas, Nathan dan Curtis sudah teridentifikasi. Oleh sebab itu, para saksi tidak perlu lagi datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Althea dan Tony sangat senang karena ini semua sudah berakhir, namun tidak dengan Kathleen yang masih merasa yakin bahwa Mark bukanlah pelaku yang telah membunuh Nathan dan Curtis. It's our guy. Why did he kill my brother? He had a long record: robbery, assault, possession. So that's it? It's over. Who is he? Mark Gaddis. I don't think he killed Nathan and Kurt. Please. Setibanya Kathleen di rumah, ia mendapat telepon dari Maria. Maria kemudian berkata jujur bahwa dirinya juga terkadang melihat hantu Douglas. Pelaku pembunuhan Nathan dan Curtis bukanlah Mark. Kata-kata Maria membuat Kathleen semakin bingung dan bertanya-tanya bagaimana Maria bisa mengetahui informasi tersebut. Namun sebelum Kathleen mendapat jawaban, telepon mendadak terputus. Hello? It's Maria. Pardon me. Find the guy who killed Douglas. Khawatir dengan keadaan Maria, Kathleen bergegas menuju salon tempat Maria bekerja. Betapa terkejutnya Kathleen ketika ia menemukan Maria tewas dengan luka tembak di kepala. Kathleen langsung melaporkan kematian Maria pada Tom. Detektif Tom yang sejak awal ada di pihak Kathleen kini menuduh Kathleen sebagai pelaku pembunuhan. Tom merasa curiga pada Kathleen yang mungkin terlibat dalam kematian Maria, Nathan, dan Curtis, mengingat Kathleen selalu berada di lokasi kejadian setiap kali kematian terjadi. Memang belum ada bukti yang menunjukkan Kathleen adalah pelaku, namun akan ada mata-mata yang akan mengawasi setiap gerak-gerik Kathleen kemanapun dia pergi. Selain itu, Kathleen dilarang untuk berhubungan atau bertemu dengan para saksi yang masih tersisa. Sepulang dari kantor polisi, Kathleen yang baru saja memasuki mobil, tiba-tiba saja dari kursi belakang ada seseorang yang membekapnya. Kathleen pun pingsan dan ketika tersadar, ia sudah berada di sebuah tempat yang gelap dan terbengkalai. Kathleen yang bingung apa yang terjadi pada dirinya segera berkeliling tempat itu. Betapa terkejutnya Kathleen menemukan Tony yang telah tewas berada di salah satu ruangan. Tak hanya menemukan Tony, Kathleen juga melihat Althea yang dalam keadaan lemah tak berdaya. Ternyata di dekat tubuh Althea, Kathleen menemukan suntikan obat bius. Obat bius itulah yang membuat tubuh Althea menjadi sangat lemah. Kathleen mencoba membangunkan Althea dan mengajaknya pergi mencari jalan keluar. Namun mereka malah mendengar suara langkah kaki yang mulai mendekat. Tiba-tiba sosok Lucas muncul dari kegelapan. Kathleen dan Althea terdiam saat Lucas mengungkapkan bahwa dia adalah dalang di balik semua kematian ini. Kematian Nathan, Curtis, Maria, dan Tony semuanya adalah rencana Lucas. Sebelum Maria tewas, Lucas telah menyuruh Maria untuk menelpon Kathleen dan membuat skenario agar Kathleen mendatangi salon tempat dia bekerja. Dengan menemukan Maria tewas, Kathleen pasti akan dituduh oleh Tom sebagai dalang di balik pembunuhan ini. Lucas senang melihat bagaimana rencananya berjalan mulus, mempermainkan semua orang termasuk Kathleen. Tak hanya itu saja, Lucas juga mengakui bahwa selama ini ia berbohong tentang bisa melihat hantu Douglas untuk memanipulasi pikiran Kathleen. Semua itu dilakukan untuk menanamkan rasa percaya pada Kathleen agar ia terjebak ke dalam perangkapnya. Setiap penampakan hantu yang Kathleen lihat sebenarnya hanyalah dampak dari pikiran Kathleen yang sedang kacau. Lucas menyalahkan mereka karena tidak membantu Douglas ketika Douglas diserang oleh Mark. Menurut Lucas, mereka semua bertanggung jawab atas kematian Douglas karena mereka membiarkan Douglas tergeletak tanpa ada yang mencoba menolongnya. Amarah dan rasa sakit yang mendalam mendorong Lucas untuk mengambil nyawa mereka satu persatu sebagai bentuk balas dendam. Lucas mengungkapkan betapa hancurnya hidupnya setelah kehilangan Douglas yang merupakan satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Lalu Lucas menceritakan kisah hidupnya yang penuh penderitaan, bagaimana sejak kecil ia dan Douglas harus bertahan hidup di jalanan setelah orang tuanya meninggalkan mereka. Mereka tidak memiliki tempat tinggal, makanan, dan harus mengandalkan satu sama lain untuk bisa tetap bertahan hidup.
Ketika mereka dewasa, Douglas dengan segala usahanya membangun rumah penampungan untuk orang-orang yang membutuhkan karena dia tidak ingin orang lain mengalami penderitaannya sama seperti mereka. Namun kini setelah kehilangan Douglas, Lucas sudah tidak memiliki tujuan untuk hidup. Lucas kini bertekad untuk membunuh Althea dan Caitlin sebagai bentuk balas dendam. Give up and check out of this miserable life. This is the gun you shot Maria with. Selfish people who think they can do whatever they want. Tapi sebelum hal itu terjadi, saat Lucas lengah, kesempatan itu digunakan oleh Althea yang masih dalam kondisi lemah untuk menusuk kaki Lucas dengan jarum suntik. Althea meminta Caitlin untuk pergi dari tempat itu dan mencari bala bantuan. Tentu Lucas tidak membiarkan Caitlin pergi begitu saja. Sementara Caitlin harus berhati-hati dalam menghadapi Lucas karena Lucas membawa senjata api. Terjadilah pertarungan sengit antara mereka dan singkat cerita saja, pertarungan itu dimenangkan oleh Caitlin setelah Caitlin berhasil merebut senjata api yang dipegang oleh Lucas. Setelah berhasil menembak Lucas dan tubuh Lucas terlempar dari lantai 2, Caitlin langsung menghubungi pihak kepolisian untuk menyelamatkan mereka. Detektif Tom kemudian datang dan meminta maaf telah menuduh Caitlin sebagai pelaku pembunuhan. They're a fighter. Scene akhir memperlihatkan Lucas yang terbaring lemah di rumah sakit dengan tubuhnya terluka parah akibat mendapat tembakan dan jatuh dari ketinggian. Lucas mengalami cedera parah yang mengakibatkan kelumpuhan total pada tubuhnya. Meski begitu, beruntungnya Lucas masih diberi kesempatan untuk hidup dan kini telah sepenuhnya sadar dari pingsan. Saat Lucas lemah dan terbaring di ranjang rumah sakit, Althea tiba-tiba datang menjenguknya. Maksud kedatangan Althea ke sana hanya untuk memberitahukan fakta mengejutkan bahwa ternyata Althea lah yang telah membayar Mark untuk membunuh Douglas. Alasannya adalah pada saat Douglas menampung Althea bersama anaknya di rumah penampungan, Douglas pernah melecehkannya beberapa kali. Douglas mengancam akan mengusir Althea apabila dia nekat berbicara kepada publik. Karena Althea yang saat itu dalam keadaan terpuruk, akhirnya Althea terpaksa hanya diam saja dan tidak berani berbuat apa-apa demi bisa bertahan hidup. Terungkaplah bukan hanya Althea satu-satunya orang yang dilecehkan oleh Douglas, melainkan sudah ada banyak wanita yang telah menjadi korbannya. Althea mengaku bahwa dia sengaja berada di taman pada saat kejadian, hanya untuk menyaksikan kematian Douglas dan memastikan rencananya berjalan dengan lancar. Sekarang setelah dendamnya terbalaskan, Althea merasa sangat puas. Sementara itu, Lucas yang mengalami karma dari perbuatannya harus menghadapi masa depan yang suram dengan kondisi lumpuh dan akan dipenjara seumur hidup atas perbuatannya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue maaf. Oke, see you next video guys.